Ya, dia T9 setelah ganti upgrade baterai. Bagaimana reviewnya? Kita saksikan videonya setelah ini. Bagaimana setelah upgrade baterai? Lebih enak apa enggak? Kita lihat ya. Jadi di video saya sebelumnya saya kasih tahu bahwa ini motor ya dia T9, baterainya hanya bisa bertahan sampai 2 tahun 2,5 tahun lah, atau 9.000 km, 9.300 sekian. Mau nggak mau ya harus ganti baterai ya. Akhirnya kita putuskan untuk ganti baterai pakai Lipo 4 lithium Vero 4 fosfat apalah gitu. Jadi kemarin itu di hari Kamis PO baterai saya sudah jadi dan dilakukan instalasi home service, pasang di rumah. Yang masang tim dari Joli Motor. Thank you ya Joli Motor. Saya sendiri belum lihat nih dalamnya kayak gimana atau apa, karena waktu itu saya lagi kerja. Kita lihat ya. Jadi untuk motor ini baterainya tuh ditanam di dalam. Nah itu ya baterainya ini saya nggak tahu ya namanya apa, masih pakai aslinya, cuma MCB nya diganti, baterai ada di sana. Kalau ini ya buat buat ganjel lah, karena kan baterainya nggak sama dengan yang ori. Apa yang didapat dari penggantian baterai? Tentu saja bobotnya lebih ringan. Kalau nggak salah ini 6 sel, bobotnya sekitar 30 kilo lah. Jadi saya nggak bawa boncengan pun udah bawa beban sendiri 30 kilo. Kalau ini paling belasan ya, 10-15 lah, separohnya lebih berkurang bobotnya. Otomatis tarikannya lebih ringan, top speednya nambah ya, walaupun dikit nambah lah, cuman akselerasinya itu memang instan sekali ya. Sama ditambah di sini ada display BMS, smart BMS nih yang saya tahu sih. Di sini ada ampernya nih, arusnya nih, kalau lagi jalan kepake arusnya berapa, ini tegangannya berapa. Kalau masih full 80-an ya. Kita coba lihat ya. Ini berapa ampere nih? Minus ya? Saya nggak ngerti lah bahasanya. Mungkin ini 2, sekian ampere. Ini speednya dia 56 di gigi 1. Kita naikin gigi 2. Jadi 72. Sebenarnya sih di on the road-nya nggak sampai ya, paling 67-an. Dari orisinilnya 60 sekian. Iya, baterainya menarik sih. Menarik. Ini baterainya kapasitasnya 20 Ah ya, kurang lebih kalau kita jadikan kWh sekitar 1,4 sekian kWh lah. Kalau bawaannya 72 volt 38 Ah, kurang lebih 2,8 sekian lah, atau 3 kWh. Kalau ini kapasitasnya separuh dari orinya ya, karena ngejar ekonomis ya, karena motor ini juga cuma dipakai rumah stasiun, dan bahkan sekarang rumah sekolah yang pakai lebih banyak anak saya nggak mau ngantri bensin katanya. Itu ya mungkin di short video saya coba
kasih besok top speednya di berapa di jalan real pemakaian. Itu reviewnya penggunaan baterai baru lithium pengganti baterai SLA orisinalnya. Oh iya, untuk motor ini motor harga subsidi waktu itu program pemerintah ya, 14,5 juta. Menurut saya sih worth lah harga segitu dapat barang baru. Cuman ya itu ya, kalau mempertimbangkan masalah baterainya harganya sekian, harga baterai orisinilnya saya tanya di dealernya 4,7 juta. Kalau dibagi 20 berapa bulan ya, sekitar 30 bulan ya, sekitar 160 ribuan, hampir 200 ribuan lah per bulan biaya untuk investasi baterainya. Silahkan diperhitungkan sendiri mana yang paling cocok untuk bapak-bapak semua, anda semua, karena user motor listrik nggak semua habitnya sama ya. Ada yang butuh buat jarak jauh, ada yang butuh buat sekadar jarak dekat, ada yang memang buat dipakai buat kurir, Gojek. Ya mungkin kalau buat kurir, buat Gojek lain sebagainya ya, baterai yang swap baterai itu mungkin lebih cocok ya. Kalau saya setelah timbang-timbang paling cocok yang baterai tanam ini. Baterai tanam apalagi ngejar ekonomis ya. Ya ini yang paling cocok. Paling cocok buat saya baterai tanam. Nggak tahu kalau besok punya duit lagi, pengen sih beli motor listrik lagi. Tapi ya kayaknya sih cari yang murah-murah lagi. Kalau yang mahal sayang aja. Dengan uang segitu nggak bisa dipakai buat ya, walaupun kapan tahu touringnya, nggak bisa dipakai touring jarak sangat jauh lah. Saya nggak mau ngomong jarak jauh ya, touring jarak sangat jauh. Kalau buat pemakaian dalam kota sih sangat worth sekali lah ya, pakai motor ya dia ini, pakai motor listrik. Ini build quality-nya bagus lah. Plastiknya tuh lentur, kuat. Nih kalau nggak percaya ya, ini harusnya ke sono no. Cuman ini patah enggak, sobek enggak, udahlah biarin aja. Harusnya dipotong lagi nih. Ini kuat loh plastiknya nih. Lentur kayak plastik ember juga. Nggak ada yang retak, nggak ada yang pecah. Ya teman-teman, silakan dipertimbangkan sendiri mana motor listrik yang paling cocok buat Anda. Cukup sekian dan terima kasih. Bye bye. Oh ya, untuk casnya pun ini ada smart charger. Di sini ada indikatornya, tegangan dan arus, dan bisa juga koneksi via Bluetooth. Dan ini adjustable ya. Ini ampere arusnya saya set paling tinggi 10 ampere. Di sini ada adjustable-nya. Ada putar-putarannya. Kita setting misalnya yang paling rendah. Ini hanya menggunakan 2 ampere. Ya, selain bisa buat menyesuaikan daya PLN di rumah, bisa juga ya teorinya sih harusnya kecil, baterainya lebih awet ya. Iya, tambahannya.